Selamat datang di Seselam Itu, tempat dimana kita mau sharing cerita-cerita seram yang pernah kejadian atau urban legend. Nah, sebelum mulai ceritanya, minta support kalian ya untuk subscribe. like, dan komen video di bawah ini. Adanya di kampus di Jakarta, salah satu fakultas kedokteran. UI, Bukan, tapi nggak jauh lah dari sini. Atmajaya. Semua disebutin masih di bawah Nah, pokoknya jadi waktu itu ada salah satu mahasiswa kedokteran kan, dia ini besok mau ujian. Biasanya kan kalau anak-anak mau ujian itu kan malamnya pasti mereka hunting buku dong di perpus di mana, pokoknya untuk riset sebanyak-banyaknya gitu kan. Nah, ada nih satu mahasiswa yang mungkin entah besok tuh selain ujian yang biasa juga ada ujian soal praktek. Nah, akhirnya dia datang ke kampus, dia nggak balik-balik sampai malam. Dan pas malam itu tiba-tiba di perpustakaan itu ada bapak-bapak, umurnya tuh sekitar 50 tahunan. Jadi kayak tampilannya tuh kayak macam dosen gitu loh, tapi dia nggak kenal. Dia pikir oke, ini bapak-bapak kelihatannya pintar, mungkin dia Dosen salah tamu satu kali. mungkin dia Sekolah dosen dosen tamu atau dosen, pokoknya intinya dia pikir kalau dia kayaknya orang kampus gitu kan, salah satu orang kampus, salah satu pengajar di kampus. Jadi kayak dia datang, terus setelah mereka ngobrol sebentar, si bapak ini, lu besok mau ujian ya? Dia bilang, iya pak, besok saya mau ujian nih pak, makanya saya sampai semalam ini nih pak di kampus pak. Gue punya kunci jawaban nih buat lu mau nggak? Dia bilang gitu kan. Joki dia. UAS. Akhirnya kan, boleh pak, emang bapak punya? Iya ada, kata gitu. Akhirnya dia ngasih secari kertas gitu kan, isinya jawaban-jawaban gitu. Terus pasti pegang, happy dong dia dong. Yes, besok gue ujian lancar nih, udah nggak perlu lagi ribet-ribet itu kan. Nah, besoknya ketika pagi dia datang ke kampus, masuk ke ruang kelas, mulai itu kan bagian soal. Setelah dia bagian soal, ada materi di mana isinya itu tentang pembedahan mayat di materi soalnya dia. Nah, pas dia lagi asik ngajain, tiba-tiba dia buka di halaman selanjutnya gitu, jadi ada soal tentang pembedahan mayat. Nah, pas dia lihat di soal nomor 50 itu ada foto mayat itu kan, kayak misalnya lu ini bagian apa nih udah. Pas dia perhatiin lagi, Ujiannya kayak gitu, ada foto mayat. ada foto mayat, ada foto contoh mayat gitu kan. Tapi pas ujian hidup gitu. pas dia lagi lihat soal ke nomor 50, dia mulai kayak familiar gitu Sama muka tuh Maya. sama muka tuh. Anjir, Pas bapak itu dia jadi. lihat lagi lebih dekat, itu mukanya sama kayak orang yang semalam ngasih lembar jawaban ke dia, cuma bedanya Merinding masuk. mukanya lebih pucet, mukanya tuh lebih kebiru-biruan gitu, kayak udah meninggal lama gitu. Terus ya, oke, berarti semalam kenapa dia tahu jawabannya, karena dia jadi salah satu soal di kertas ujian. Merinding. Banget ya, sumpah. Pasti gue tinggalin itu soal UAS. Oke, gue gak akan jadi dokter. Fix langsung. Walaupun lulus juga. Kayak gitu. Pasti di kampus di Jakarta, di Depok ya. Tahu lah semua orang kampus ini tuh kampus apa ya, tapi nggak bisa disebutin. Itu kampus itu kan luas kan, luas banget, dan masih kayak banyak Pohonan, kebun paman, gitu kan. Udah gitu jadi iya untungnya juga udah di DO. Untungnya beda misteri sih. untungnya di DO itu ternyata ada untungnya kan, masih ketemu setan kampus. Nah, jadi di kampus itu ada satu cowok. Ganteng katanya. Iya, Kayak JK. cowok ini dia lagi belajar gitu kan. Biasanya memang kalau di kampus ini nih ada kayak halaman gede banget. Dan di situ tuh kayak ada satu meja, terus agak jauh dikit ada satu meja, agak jauh dikit agak satu meja. Nah, itu tuh orang-orang pakai untuk
istirahat, makan siang, atau sekedar belajar setelah kelas mereka selesai gitu kan. Si cowok ini nih kayak ada satu tugas, dia lagi ngajain tugas kan. Habis kelasnya selesai, dia datang ke situ siang. Dia datang ke situ belajar kan, dia buka laptop dia duduk di situ sendiri, dia buka laptopnya, lagi sibuk-sibuk ngajain tugas. Terus dia orang namanya kalau diliatin, entah kenapa kayak ada perasaan tuh kayak ada yang ngeliatin deh, meski kita nggak tahu siapa yang ngeliatin kan, tapi kadang suka ngerasa gitu kan. Terus dia mulai agak nggak nyaman gitu, kayak pasti ada yang ngeliatin gue deh. Dia mulai cari kan, lihat ke sebelah, ke samping. Terus akhirnya dia nemuin tuh ada satu cewek yang memang ngeliatinnya tuh jelas banget. Di meja depannya, iya, di meja depannya dia gitu kan, duduk sambil ngeliatin dia. Awalnya dia kayak agresif sih. Kayak dia bilang kayak ya udahlah ya, maksudnya ya toh nggak udahlah, ganggu, kita lu juga cuma ngeliatin doang. Dia tetap ngerjain tugas, masih ngerjain tugas. Lama-lama mulai risih nih. Ini cewek bener-bener nggak bergerak sama sekali, dan di pose yang sama kayak gitu. Iya. Di pose yang sama tetap ngeliatin dia kayak gini gitu kan. Sampai akhirnya berapa jam dia mulai oke, enough nih, gue mulai creepy nih, mulai nggak enak banget nih cewek ini mulai nggak jelas gitu kan. Akhirnya dia matiin laptopnya, dia tutup, dia benahin. Nah, dia bangun. Pas dia mau jalan, dia ngerasa ada yang ngikutin gitu kan, ada yang ngikutin. Nah, pas dia nengok, ternyata cewek itu yang ngikutin. Anjir, mau nyamperin ke rumahnya. Tapi nggak ngikutinnya tuh bukan yang ngikutin lo jalan, ngikutin. Tapi pas dia nengok, itu cewek nggak punya badan, cuma ada tangan sama palanya doang. Sialan. Jadi emang sih cewek itu dari awal merinding. Dia dari awal tuh cewek itu tuh nggak punya badan, nggak punya kaki. Jadi cuma bener-bener dia cuma Di begini meja doang. ternyata cuma segitu doang maunya. Pas udah gitu kan namanya meja kan lu gini kan. Jadi pas gini tuh lu nggak kelihatan kan kalau ada badan kaki. Iya, nggak Jadi kelihatan. dia cuma ya udah tangan sama badan lu doang di sini gitu kan. Tapi pas dia nengok, dia diikutin, dia nengok, ternyata cewek itu cuma ada lengan sama mukanya doang. Sambil ngeliatin dia gitu, ngikutin. Lari dong parah. kenceng-kencengnya kayak gitu. Nah, ini kejadiannya di Jakarta. Sebutin tempatnya nggak usah ya, soalnya deket sama sebutin aja nggak apa-apa ya, dekat sama lu. Ingat kan waktu beberapa tahun lalu pernah Bintaro. Iya, Bintaro. Terus Iya, kan kalau pas waktu Bintaro kan pasti ada banyak dong cerita-cerita setan soal Bintaro. Ini cerita kayaknya sih belum banyak beda, tapi waktu itu pernah kita malam-malam ada orang yang buka pecel gitu kan di samping pecel ayam di samping rel. Nah, kebetulan waktu itu tuh ada entah kayak bukan pelanggan terakhir sih, ada satu pelanggan lah yang lagi makan di situ. Nah, nggak lama yang punyanya itu ibu-ibu, yang punyanya tuh kayak kerasukan gitu. Pas kerasukan gitu, tiba-tiba tuh ibu-ibu yang ngelayan itu, jadi namanya pecel kan biasanya kan nih, selain dia ada beberapa pegawai lagi kan, mas-mas yang buat bangun ininya, tendanya segala macem. Nah, si ibu ini nih yang lagi diem, tiba-tiba tuh bangun, terus lari ke rel. Nah, yang makan sama pegawai kan panik dong, maksudnya ada apaan nih kok tiba-tiba lari gitu aja kan. Akhirnya dikejar sama pegawai-pegawainya, sama yang makan juga ikut ngejar karena takutnya tiba-tiba kalau misalnya tiba-tiba di tengah rel berhenti ketabrak kan serem juga kan. Pas ikutin si ibunya tiba-tiba berhenti tuh di tengah rel, di satu titik berhenti di tengah rel. Terus dia ngomong apa? Di sini nih, iya dulu gue matinya di sini. Iya emang. Gue inget banget kok, bener nih, iya di sini gue waktu mati kemarin gitu. Jadi dia apa ya, kayak kerasukan salah satu orang yang mati di Bintaro,
ditabrak. Waktu itu lupa, maksudnya nggak tahu dia setan yang memang salah satu korban dari Bintaro, entah dia orang yang tertabrak di tempat yang sama ketika sama tragedi itu gitu dia ngomong. Udah itu kayak orang langsung kayak lihat-lihatan gitu kan, kayak takut. Oke, udah selesai kayak gitu, balik. Mulai besoknya pegawai di tempat pecel itu resign semua, nggak ada yang mau ikut dagang lagi. Kenapa? Takut lah orang disamperin begitu kan, apalagi kan ternyata kan pendatang kayak orang begitu kan, pendatang kan bukan orang asli situ kan. Tau-tau lu digeret-geret orang terus lu dikasih tahu kalau gue nih matinya di sini, ya gimana? Yang punyanya lagi tuh kalau di kamu lagi semua gimana? Makanya jadi itu yang langsung kan namanya ada nggak cuma pegawai kan, ada yang makan juga kan. Detik itu juga malamnya besok itu langsung cerita itu kesebar ke wilayah Tapi sekitar. ibu tuh masih jualan lagi besok. Jualan tapi tetap sepi, nggak ada yang mau datang. Udah kayak gitu, udah sepi. Akhirnya nggak lama kemudian warungnya tutup, udah nggak jualan lagi. Orang-orang juga udah takut kali nggak lagi makan, tiba-tiba dikasih tahu kayak gitu. Iya. Gue mati di situ, gila sih. Nah, itu dia 3 cerita yang tadi udah aku ceritain. Nah, buat kamu yang tahu kejadian ini dan mungkin punya info lebih buat kamu ceritain, kamu bisa komen di bawah. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya di Seselim Itu. Ciao.